hadir Pak. Ya, saya hadir Bu. Masih ingat kan? Ketika kita SD atau sekolah-sekolah pada umumnya, pada saat kita di absen, kita selalu menghadirkan diri kita. Ya, hadir Pak. Ya, hadir Bu. Seringkali kita mengucapkan hadir. Tapi apakah kita pernah menanyakan kepada diri kita, apa arti hadirku? Apa arti hadirku ketika kita berada di dalam kelas? Apa arti hadirku ketika aku berada di dalam keluarga? Apa arti hadirku ketika aku hadir sebagai anak? Dan sebagainya. Rasanya kita lupa untuk menanyakan kepada diri kita, apa arti hadirku dalam hidup ini? Dengan berbagai macam peran yang ada di dalamnya. Banyak sekali orang yang mengucapkan, ya aku mah apa atuh dak gitu, ya kalau untuk di daerah Sunda. Atau ya aku kan bukan siapa-siapa gitu. Orang ini tidak merasa memiliki sesuatu atau tidak merasa punya potensi dalam dirinya. Padahal sesungguhnya setiap manusia itu memiliki bekal yang sama. Ada orang yang ramah, ada orang yang jutek. Apakah sifat ini ada di dalam setiap manusia? Ya tentu saja ada, hanya kadarnya yang berbeda. Ramah itu kadarnya yang pas. Ketika ramah ini over, lalu berlebihan diberikan kepada lingkungannya, ramah ini akan menjadi berubah istilahnya. Jadi apa itu? Iya, jadi sok kenal, sok dekat gitu kan, lebih dari ramah. Tapi kalau misalkan ramah ini sedikit berubah kepada yang negatif atau lebih sedikit gitu, ini istilahnya berubah juga menjadi jutek. Ramahnya kurang. Intinya, setiap sifat yang ada itu ada di dalam diri manusia. Tinggal kita sebagai individu memilih, aku ingin memunculkan yang mana. Oh, aku mau jadi Elsa yang ramah. Aku mau jadi Elsa yang semangat. Aku mau jadi Elsa yang bersahabat. Atau apapun itu. Silahkan kita memilih sifat-sifat positif apa yang ingin aku munculkan. Ketika kita sudah dapat menemukannya, kita bisa mengembangkannya. Bahkan memilih sifat-sifat positif lainnya. Arti hadirku akan aku selipkan dengan sifat-sifat positifku. Yuk, kita sama-sama mendaftarkan peran-peran kita dalam kehidupan sehari-hari. Aku sebagai anak. Apa hadirku? Apa arti hadirku ketika aku sebagai anak? Oh iya, ternyata arti hadirku ketika aku sebagai anak, aku adalah anak yang patuh. Aku adalah anak yang berbakti. Kita bisa memilih, aku mau jadi anak yang seperti apa. Hadirkan arti hadirku ketika aku berperan sebagai anak. Atau sebaliknya, ketika aku berperan sebagai seorang ibu atau seorang ayah selaku orang tua, apa arti hadirku sebagai ibu? Oh iya, aku sebagai ibu adalah ibu yang menyenangkan. Aku sebagai ibu yang bersahabat. Aku sebagai ibu yang siap mendengarkan. Apa rasanya ketika aku menjadi seorang anak dan ternyata memiliki seorang ibu yang tahu arti hadirnya untukku? Rasanya ini akan tertransfer, betul ya? Ini akan
terasa oleh kita sebagai anak. Oh, ternyata ibuku ini ramah dan sebagainya. Pernah nggak Anda, teman-teman semuanya, merasakan arti hadirnya seseorang? Contohnya, ketika hadir si A gitu ya. Kenapa ya kalau A ini hadir, suasana ini selalu ramai. Suasana ini selalu menjadi fun. Karena apa? Karena dia tahu arti hadirnya. Oh, aku peramai suasana. Aku yang membuat ceria suasana rumah dan sebagainya. Nah, sekarang giliran kita. Aku memilih menjadi seperti apa? Apa arti hadirku untuk di situasi-situasi tertentu? Artikan hadirku dalam hati. Niatkan. Ketika kita meniatkan sesuatu, itulah yang akan tumbuh dalam diri kita. Jarang sekali orang yang sudah meniatkan ceria, oh iya, aku ini mau ceria. Aku nanti hadir di satu pertemuan, aku mau menjadi pribadi yang setia. Jarang sekali itu tidak terjadi, jarang sekali. Misalkan aku sudah meniatkan nih, jadi orang yang ceria. Lalu pada saat di tempatnya, aku murung, aku jadi pendiam, aku tidak peduli dengan orang lain. Nyaris tidak pernah terjadi. Kenapa? Karena segala sesuatu yang terjadi atau yang kita lakukan itu tergantung dari niatnya. Ya. Sudah terpikirkan apa arti hadirku dalam hidup ini? Oh, jadi ingat ya. Aku kalau ketemu ibu, kemarin-kemarin aku kalau ketemu ibu rasanya aku mengeluh terus. Kira-kira arti hadirku ini bermanfaat atau tidak? Apakah aku membuat ibuku menjadi bahagia atau menjadi punya pikiran yang ekstra terhadap diriku? Sudah terbayang ya? Aku mau jadi apa? Aku ini sebagai siapa? Ketika aku menjadi seorang pasangan, aku ini arti hadirnya apa ya? Bagaimana caranya supaya pasangan aku merasakan bahagia? Bagaimana caranya aku bermanfaat untuk lingkungan? Itulah arti hadirku. Oh, ternyata arti hadirku ini bermanfaat untuk orang-orang di sekitarku. Luar biasa ya? Begitu manfaatnya diriku. Lalu bagaimana jika aku belum menemukan potensiku? Aku ini bukan apa-apa. Aku ini siapa? Aku tidak berpendidikan. Aku tidak kaya. Aku orang miskin. Pernah mendengar kalimat-kalimat itu di sekitar kita? Apa yang Anda rasakan ketika kita mendengarkan kalimat-kalimat itu? Aku ini miskin. Aku ini bukan siapa-siapa. Aku nggak bisa berbuat apa-apa. Ketika aku mendengarkan itu, rasanya sedih. Bayangkan, kita yang mendengarkan dia mengeluh, rasa sedihnya terasa. Bayangkan ketika kita menjadi dirinya yang setiap saat mengeluh. Yang setiap saat hanya bisa kenapa, dan kenapa. Capek ya? Tentu saja. Lelah, rasanya akan menjadi lelah. Nah, ketika kita bisa menentukan aku ini siapa, atau kita coba ganti pertanyaannya. Apa yang bisa aku lakukan? Apa yang akan aku berikan? Apa manfaat diri ini? Mungkin pertanyaan-pertanyaan itu yang perlu kita sering tanyakan kepada diri kita. Mungkin aku mau mulai mencatat? Silahkan. Silahkan Anda bawa alat tulisnya. Sudah? Nah, ketika sudah mendapatkan alat tulis, yuk kita coba daftar kembali. Aku ingin memberikan apa kepada lingkungan? Aku punya apa di dalam diriku? Apa arti hadirku pada saat aku bertemu orang-orang di sekitarku?
Tidak apa-apa ketika Anda belum menemukan jawabannya, tidak perlu berkecil hati. Karena memang ini perlu latihan. Latihan, latihan, dan latihan, sering-sering kita bertanya kepada diri kita. Apa ya? Siapa aku? Apa artinya hadirku? Nanti kita pun akan menjawab. Atau kita akan bertanya, apa ya arti hadirnya untukku? Tapi sabar ya, ini akan kita bahas di sesi berikutnya. Sekarang kita bahas arti hadirku dulu. Ya, ya oke. Teman-teman ada yang sudah menemukan apa arti hadirku? Apa rasanya ketika kita menemukan apa hadirku? Apa arti hadirku dalam dunia ini? Rasanya nyes banget ya. Oh ternyata aku punya manfaat. Oh ternyata aku bisa ya memberikan sesuatu tanpa materi, tanpa modal secara finansial. Aku mau jadi orang yang ramah. Modalnya hati yang bersih dan senyuman. Aku ingin menebarkan semangatku. Modalnya apa? Energi kita yang kita kumpulkan. Perlu biaya tidak? Tentu saja tidak. Hanya niat yang kita kumpulkan. Hanya niat yang kita munculkan. Luar biasa ya. Segala sesuatu tidak hanya berhubungan dengan materi. Kita bisa kok membahagiakan diri kita dan membahagiakan diri orang lain tanpa materi. Menebarkan senyuman, menebarkan kebaikan, menebarkan semangat, siap untuk mendengarkan. Ketika ada orang yang ingin curhat kepada kita, aku mau curhat dong, tolong dengerin. Nah, oke, langsung tuh kita setting. Aku mau men-setting diriku adalah orang yang siap untuk mendengarkan. Yuk, ayo, kamu mau cerita apa? Oh gitu ya. Kebayang deh jadi kamu. Nah, itu yang akan terbentuk ketika kita sudah meniatkan sesuatu. Secara otomatis tubuh ini akan membantu niat kita, akan membentuk niat-niat kita dengan potensi yang ada di dalamnya. Ketika kita bisa menemukan potensi di dalamnya dan kita menerimanya, coba rasakan. Kita akan jauh lebih mudah untuk bersyukur. Wow, bersyukur. Ini menjadi bahasan khusus lagi nih. Bersyukur, ya. Dari arti hadirku, aku bisa bersyukur. Luar biasa. Ya, teman-teman semuanya, kita akan sama-sama mendaftar terus dan menanyakan kepada diri sering-sering kali. Bisa jadi kita butuh momen, kita butuh waktu untuk sendiri. Lakukanlah. Ketika teman-teman butuh waktu untuk sendiri, lakukanlah. Berikan waktu khusus untuk diri ini. Oke, aku punya waktu me time. Namanya juga me time, artinya hanya untuk diri ini. Gitu ya. Oke, diri, hai jiwa, hai diriku, apa maumu? Apa arti hadirmu? Apa yang kamu inginkan? Apa yang ingin kamu munculkan? Apa yang ingin kamu bentuk? Temukan jawaban dalam diri ini. Bisa jadi pada saat perjalanannya nanti, ada orang yang mengintervensi atau ada orang yang bercampur urusan kita. Kamu tuh kalau jadi orang agak-agak jaga dong, jangan terlalu akrab sama orang misalkan, ya. Tidak apa-apa, tampung saja, tapi tetap kita yang menentukan siapa diri kita. Atau secara ekstrim, kalau kita melihat atau menerima kalimat-kalimat yang kurang positif. Kamu dandannya kayak gini. Terus kamu ngerasa oke, kamu dandan kayak gini, misal ya, seperti itu. Ada orang yang bisa jadi tidak senang dengan hadirnya kita. Ya nggak apa-apa.
Toh kita adalah manusia yang tidak sempurna. Ketika kita mengacu kepada kesempurnaan, rasanya kita akan menjadi jiwa yang lelah. Karena kita tidak akan menemukannya. Tidak ada orang yang sempurna. Termasuk diriku, termasuk jiwa ini. Tidak ada yang sempurna. Jadi, ketika ada orang yang mengucapkan sesuatu yang kurang positif, terima saja. Ketika kita menerimanya dan kita memahami apa arti hadirku, aku tidak akan mudah tergoyangkan oleh kalimat-kalimat yang kurang positif itu. Siap untuk menjadi jiwa yang kuat? Siap punya mental yang sehat? Siap punya pikiran yang selalu positif? Kalaupun kurang positif, kita tetap menerimanya. Senangnya, bahagianya hidup ini ketika kita menerima segala sesuatu yang ada di sekitar kita, bahkan diri kita sendiri. Siapa lagi yang mau nerima diri ini selain diriku? Siapa lagi yang bisa meyakini diriku selain aku? Iya, kamu. Kamu yang bisa menentukan segala sesuatu tentang dirimu. Aku, satu-satunya orang yang bisa membentuk dan mengembangkan diriku. Aku yang dapat mengartikan hadirku dalam lingkungan atau dalam diriku. Begitu ya. Siap sedia. Selalu tanya kepada diri Anda, selalu waspada, selalu menyadari segala sesuatu yang ada. Tetap menerima diri, itu adalah kuncinya. Terima kasih. Oh iya, sebelum kita menutup, aku mau mengajak teman-teman semua nih untuk komen dan juga memberikan ide-ide kira-kira tema berikutnya mau membahas apa ya? Gitu. Nanti kita akan bahas sama-sama ya. Jangan lupa like-nya dan juga subscribe-nya. Oke? Sehat mental, sehat jiwa. Salam bahagia.